Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos ya bro ya. Salam semangat buat para mekanik dimanapun anda berada. Jadi di sini saya akan membahas tentang bukan penyakit motor atau kendala motor, tapi saya akan membahas gimana sih caranya kita itu buka usaha bengkel. Kemudian kita harus bagaimana gitu ya. Jadi di sini sesuai dengan pengalaman yang saya alami selama ini, pertama-tama kita itu harus memiliki ilmunya dulu atau skillnya dulu. Artinya adalah sebelum kita membuka usaha bengkel itu setidaknya kita udah belajar minimalnya ya 2, 3, 4 tahun lah ya setidaknya ya. Maksudnya kalau dengan pengalaman yang di atas 2 tahun itu kemungkinan besar untuk beralih profesi keluar dari mekanik itu nggak ada gitu ya. Maksudnya jadi mekanik itu intinya harus senang dulu gitu ya, senang dengan dengan yang dikerjakan itu. Kan kalau mekanik itu di mesin ya bro ya. Jadi setidaknya kita senang dulu, dan kemudian kita buka usaha itu setidaknya udah punya skillnya, udah ada pengalamannya dari yang belajar itu tadi ya. Jadi nggak mungkin kalau tanpa ilmunya, nggak punya ilmu, tanpa nggak punya skill, tiba-tiba misalnya dari kerjaan yang lain masuk ke usaha bengkel dengan tiba-tiba karena punya modal besar langsung buka spare part, dan mekaniknya juga bisa nyari yang lain gitu ya. Itu juga bisa, tapi alangkah baiknya itu kita itu belajar dulu, kita punya ilmunya, kemudian ya setidaknya 70 sampai 80% lah ya, atau di atas 50% setidaknya kita udah mempunyai dasar ya tentang motor gitu ya. Jadi kalau masih pengalaman 10% atau masih di bawah 20%, kalau bisa belajarnya itu dimantapkan gitu ya maksudnya ya. Jadi kalau udah di atas 50%, kalau untuk buka usaha sendiri itu rasanya udah cukup lah ya, karena nggak mungkin yang namanya orang belajar itu tidak memiliki keinginan untuk mandiri gitu ya bro ya. Jadi buat teman-teman semua tetap semangat yang masih belajar itu ya. Jadi pengalaman saya dulu itu dari tahun 97 sampai 2001 itu saya ikut orang. Waktu itu saya masih SMA bro. Jadi selama saya masuk SMA itu pagi saya sekolah, kemudian siang saya di bengkel itu selama dari kelas 1 itu mau masuk kelas 1 sampai tamat di 2001. Jadi setelah itu saya melanjutkan tamat SMA-nya itu melanjutkan sekolah di BPTK atau Balai Pelatihan Tenaga Kerja di Pekanbaru di Jalan Terubuk itu ya bro ya. Jadi teman-teman saya juga banyak di situ karena saya kenal yang dari jauh ya, dari Sumbar, dari Bagan, dari Medan, di situ kami bergabung. Tapi kalau yang dari daerah saya cuma saya sendiri bro. Jadi di situ saya mengikuti praktek itu. Kalau di kursus itu kan punya pemerintah ya bro ya. Kalau BPTK itu punya pemerintah. Kalau dulu itu BLK bro, itu gratis, tidak bayar ya bro ya. Cuman cara masuknya seleksi bro untuk menjadi mekanik, karena itu prosesnya sekolahnya itu gratis, jadi lewat seleksi. Dan saya juga waktu itu pernah 2 kali bro. Yang pertama saya tidak diterima karena saking banyaknya peserta. Kemudian untuk yang putaran kedua saya masuk lagi di situ, baru saya diterima bro. Jadi memang untuk meraih sebuah kesuksesan itu memang butuh proses bro. Jadi artinya di sini bukan saya merasa hebat dan saya merasa sukses, itu tidak bro. Jadi artinya saya memberikan wawasan bahwa kalau mau jadi mekanik dan apapun itu pekerjaannya,
karena yang saya alami itu mekanik, jadi yang saya bahas tentang mekanik bro. Jadi kuncinya itu kita itu harus telaten, dan kita juga harus senang gitu ya kalau dalam menjalankan pekerjaan itu. Senang iya, hobi iya, tapi menghasilkan uang di situ bro ya. Jadi harus lebih semangat. Jadi di BLK itu saya itu 3 bulan bro, 3 bulan tamat, dan praktek teorinya selama 3 bulan itu, teori sekitar 2 minggu, dan sisanya itu sampai genap 3 bulan itu praktek langsung gitu ya. Jadi enak di situ. Disediakan motor banyak bro, banyak jenisnya, ada Suzuki, Yamaha, Honda gitu ya. Kemudian ada motor-motor Vespa di situ disediakan ya. Ada memang dari pemerintah itu udah disiapkan di situ di PLK itu bro ya. Kemudian dari situ saya masuk ke suatu perusahaan tapi di dealer bro. Di dealer itu saya gajinya tahun 2002 itu di dealer Yamaha Pekanbaru di Jalan Paus itu bro, di Jalan Paus waktu itu. Cuman saya melamarnya di situ, kemudian karena untuk cabang dari PT PT apa itu ya bro, yang di Jalan Paus itu bro ya, dealer Yamaha itu Ultravena ya kalau nggak salah ya, Yamaha Ultravena ya kalau nggak salah. Itu saya daftar di situ, melamar kerjaan di situ. Kemudian saya itu dikirim ke Duri, jadi mekanik Duri, Yamaha Duri itu kalau nggak salah, Yamaha Ultra apa ya namanya ya, PT Ultravena apa ya kalau nggak salah bro ya. Kalau yang di Jalan Paus itu namanya apa ya bro ya, dealer Yamaha saya lupa bro. Pokoknya itu dealer terbaik waktu itu bro. Dan saya dikirim di Duri, Yamaha PT Ultravena kalau tidak salah. Dan di situ saya gaji saya itu di situ 250.000 dan uang makan 5.000, artinya berarti gaji saya 400.000 kotor gitu ya bro ya, 4.000 kotor, 400.000 kotor. Kemudian di sana saya tidak apa bro, tidak lama, sekitar 2 bulan atau 3 bulan saya berhenti karena saya ngejar gaji bro, saya butuh gaji untuk buka mandiri kan, untuk mandiri. Saya pengen buka sendiri pada waktu itu kan. Kemudian saya ditarik di sebuah perusahaan PT apa itu ya, waktu itu masih zaman rame-ramenya motor KTM bro, di Pekanbaru di Jalan Rio. Kemudian saya mekaniknya yang cabangnya yang di kampung gitu ya, yang di kampung saya itu di Lalahnya ada dealer KTM. Kemudian saya di situ apa namanya bekerja, dan gaji saya waktu itu tahun 2002 itu masih di tahun itu juga bro, itu gaji saya 700.000, tapi kan saya di rumah bro, tidak apa ya, tidak pergi ya, maksudnya tidak kos gitu ya. Kemudian gaji saya 700, jadi selama 7 bulan saya berusaha untuk berhenti, dan saya mempunyai uang sekitar 700.000, itu saya kumpulkan gaji saya. Kemudian saya menyewa tanah dan saya bangun rukonya itu dari modal yang 7 juta itu bro. Jadi saya bikin rumahnya kubu-kubu kayak gitu bro. Kemudian beli kunci-kunci, beli kompresor. Nah, jadi pada waktu itu sisa uang itu masih sekitar berapa itu ya bro? Sekitar 1 juta, entah 1.500.000. Pokoknya kalau nggak salah di bawah 1.500.000 bro. Jadi itu saya belikan karena spare part apa ya, pada waktu itu kan mahal ya bro ya. Artinya mahal itu kita baru buka, baru merintis, cari pelanggan, cari apa namanya, cari yang harganya bisa nego. Itu kalau di kota itu kan, kalau masih pemula atau belanjanya masih sedikit kan belum bisa murah gitu ya bro ya. Akhirnya saya belikan di situ karena kita hobi di variasi. Jadi modal saya larikan ke variasi aksesoris kayak stiker, kayak skotlet ya gitu ya, kayak misalnya knalpot yang prank ya pada waktu itu ya.
Jadi itu sedikit lah dapatnya sedikit bro. Jadi dari aksesoris itu saya kembangkan sampai seiring jalan sampai 2005. Kemudian di tahun 2005 itu saya mendapat apa ya, dapat modal tambahan dari saudara, dari keluarga. Kemudian di tahun 2007 saya dikasih kepercayaan oleh toko di Pekanbaru itu yang besar lah bro. Kemudian saya ambil di situ sekitar 31 juta. Kemudian saya bayar setiap bulan. Artinya setiap bulan saya bayar 3 juta, kadang 3,5 juta, kadang 2,5 juta. Jadi dari 31 juta itu sekitar 10 bulan lunas bro. Ya kan, 10 bulan itu lunas. Kemudian sisa uang, sisa barang itu dari yang saya ambil di situ itu kan masih banyak bro. Jadi saya kebayang utang saya lunas, barang kok masih banyak gitu ya bro ya. Jadi dari situ saya kembangkan, udah mulai banyak lah. Kemudian di tahun 2009 kita mendapatkan kepercayaan lagi di sebuah toko juga di Pekanbaru. Itu dikasih banyak kali itu bro. Jadi seisi toko itu karena dia mau pindah atau mau ganti jualan, toko itu saya juga tidak tahu, itu isinya semua bro itu ratusan juta, bahkan mungkin 1 M lebih pada waktu itu di tahun 2009. Tapi kita takut bro, jadi kita takut pada waktu itu ya, karena nilai segitu besar ya dari toko itu, yang rukonya itu lebar 5 meter, panjang ke belakangnya itu sekitar 12 sampai 15 meter. Jadi itu penuh isinya bro. Itu kasihkan ke saya tanpa DP, tanpa jaminan, tanpa apapun, dan dia pun belum tahu tempat saya gitu bro. Di situ saya langsung deg-degan saya bro, karena nilainya banyak. Jadi saya berpikir bahwa dipercaya oleh seseorang itu tidak berat. Maksudnya kok bukan tidak berat ya, berat gitu ya. Dipercaya sama seseorang itu berat, dan seandainya terjadi apa-apa itu bagaimana, itu saya muncul rasa takut saya di situ. Sampai pokoknya ratusan juta, 1 M lebih itu bro nilainya barang itu, tanpa KTP, tanpa nomor telepon, tanpa sertifikat, yang jelas tanpa jaminan, memang dikasih ke saya semua. Akhirnya saya tidak mau bro, saya tidak mau karena takut saya bro, karena segitu banyak apakah saya bisa bayar gitu ya bro ya. Karena modal saya itu memang betul-betul ingin dari yang terkecil, kemudian ya istilah tangga itu lewat tangga 1, tangga 2, tangga 3 dan seterusnya seperti itu. Saya takut bro. Akhirnya saya hanya mengambil sekitar 26 juta pada waktu itu di tahun 2009, karena saya menghargai apa yang dia berikan ke saya. Kalau saya tolak semua juga tidak mungkin ya bro ya. Jadi saya imbangi, saya hanya mampunya dan saya beraninya hanya sekitar segini gitu. Itu aja udah banyak bro. Jadi saya sewa mobil dari rumah untuk barang itu bro. Jadi kalau dipercaya orang itu tidak gampang, dan tidak tiba-tiba kita langsung senang gitu ya bro ya. Jadi kita takut akan resikonya. Yang kita penginkan juga kalau bisa sih ambil aja kapan lagi gitu ya bro ya. Tapi kan kita berpikir sesuai dengan kemampuan, dengan pasaran, dengan daya beli masyarakat ya, yang di kampung kita gitu, yang di kampung kita itu ya bro ya. Itu perputarannya itu seperti apa gitu ya. Karena yang ratusan juta bahkan 1 M lebih itu bukan barang yang sedikit. Kalau barang segitu kemudian angsuran bulannya di bawah 5 juta, kan rasanya tidak mungkin bro gitu loh, segitu banyak nilainya ya. Jadi dari situ saya tidak mau ambil resiko, dan saya hanya mengambil 26 juta itu bro. Kemudian di situ saya kembangkan sampai sekarang lah ya bro ya. Sampai sekarang alhamdulillah bisa lah saya di tahun 2009 akhir saya bisa beli lapaknya bro, lapak untuk buat rukonya itu ya. Jadi 2003 sampai 2009 bulan 9 itu
2003 sampai 2009 bulan 3 saya beli tanah untuk lapak itu bro, di samping yang saya numpang itu bro. Kemudian saya bangun sampai tetap di 2009 bulan 10 saya tempatin bro bangunan itu ya bro ya. Jadi pada waktu itu saya nggak berani utang spare part lagi bro, karena yang untuk membangunnya ini kan butuh uang bro ya, butuh uang ya. Jadi di situ saya mulai bangkit lagi tetap semangat. Kemudian saya berpikir lagi bro, gimana supaya ini berkembang, karena kemarin baru bangun gitu ya bro ya. Jadi di situ saya sambil membeli motor-motor bekas, saya perbaiki untuk manen ya, untuk teman mana tahu untuk muat sawit atau untuk motor apa gitu ya. Yang penting kita menyediakan motor-motor second, kita servis, habis itu kita jual, kita servis kemudian kita jual. Dari situ saya mendapatkan modal tambahan modal bro, gitu ya bro ya. Jadi intinya kalau jadi mekanik itu, kalau ingin maju, pengen punya sendiri, memang harus penuh perjuangan gitu ya bro ya. Kemudian di tahun berapa itu ya? Di tahun 2012 saya makin lari ke apa namanya, hobi saya itu, yang dari dulu pertama saya buka itu saya mengimpikan sebuah motor trail gitu ya, tanpa modifikasi tapi motor trail pabrikan. Ternyata kebeli alhamdulillah KLX bro. Saya beli 2 KLX di tahun 2011, bukan 2012, 2011 terbeli ya. Kemudian saya pakai di situ bro ya, saya pakai embat-embatan lah ya, pokoknya motor standar saya pakai untuk hiburan, untuk ngilangin stres, karena kalau mekanik itu kan juga butuh hiburan ya bro ya. Jadi saya modifikasi knalpotnya, bannya, saya bikin trek-trekan di lapangan ya. Di sini ada lapangan, ada sirkuitnya bro, untuk latihan bro ya. Kemudian di situ muncul lagi peminat membuat motor trail. Dari motor-motor BP itu yang jelek-jelek suruh bikin motor trail seperti motor ya KLX itu tadi, kan kap bodinya itu ada dijual ya bro ya. Dari situ saya dapat asupan apa ya, asupan dana gitu ya. Artinya dari modifikasi itu kan ada bayarannya yang tidak begitu murah tapi juga tidak murah kali gitu ya bro ya. Dapatlah di situ tambahan ya, karena banyak motor dimodif itu. Dari situ berkembang kemudian alhamdulillah bro, dari di situ saya bisa beli tanah lagi bro. Jadi makin berkembang saya bisa beli tanah lagi di agak jauh lah ya, pokoknya di jalan lintas lah kalau di sini ya bro ya. Di situ saya bangun ruko lagi gitu ya bro ya. Jadi kalau untuk pengen maju itu memang kita kuncinya satu, jangan kita mabuk-mabukan, judi atau narkoba gitu ya bro ya. Kalau masalah itu sebenarnya pribadi ya bro ya, tapi artinya daripada uang itu kita larikan ke situ, bagus untuk tambahan modal gitu ya bro ya. Oke ya bro ya, sementara hanya itu yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Cara membuka usaha itu untuk meraih kesuksesan itu butuh sebuah proses gitu ya bro ya. Oke bro ya, demikian, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, di share juga boleh. Dan suatu saat kita akan masuk ke part 2 ya bro ya. Simak terus videonya, jangan lupa subscribe di situ ya bro ya. Yang merah itu dimatiin aja loncengnya itu. Oke, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos.